Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tongga Piratanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau ngerakit hub ya, hub kecil. Ini pakai framenya Beta FPV 95X ya. Framenya cukup murah, 200 ribuan. Karena frame hub ini lumayan mahal ya, dibanding frame 5 in itu lebih mahal frame hub ya, rata-rata ada yang 1 juta, ada yang 700 ribu ya. Dan yang lumayan murah ini. Ini juga ada apa untuk rangkanya, rangka yang X ininya ya, di dalam di bawah plastik ini terbuat dari karbon ya, karbon, dan selebihnya plastik ya. Cuma kalau saya lihat pengalaman pilot lain ya, dengar dari pilot-pilot lain, ini berisik katanya, kayak reptile cloud ya, mirip reptile cloud, bunyinya lumayan berisik. Tapi ada satu kelebihan dari berisik itu ya, orang lain bisa tahu kalau itu ada drone ya. Kalau kita lewat, orang minggir. Jadi kalau yang nggak berisik, kadang drone-nya ditabrak, kadang drone-nya yang ditabrak. Oke. Kelebihan lainnya di kamera ini, mounting ya, mounting kamera ini. Nah ini ada rubber, ada peredam ya. Jadi mudah-mudahan sih nggak jelo, karena hub ini ya, kalau bawa action cam, bawa kamera tam, rawan jelo katanya ya. Kalau saya sendiri waktu sebelum tahu kalau jelo itu berasal dari shutter speed yang terlalu cepat ya. Memang seperti itu, gampang jelo. Tapi nanti kita coba ya. Mudah-mudahan ini nggak jelo ya. Shutter speednya untuk Hawkeye ini jangan lebih cepat dari 1/480 ya. Maksimal paling cepat segitu. Ya. Oke, motor saya pakai motor BBF 1104, sorry. Udah saya pasang. Nah, kelemahannya ya, ini ada kelemahannya. Ini frame belakang ini ya, frame belakang. Nah, kelihatan nggak ya? Ini ada area buat VTX kayaknya. Jadi ini ada kosong nih kotak ya. Di bawahnya juga sama kotak ya. Ini kelemahan sekaligus kelebihan ya. Tergantung kita lihat dari sudut pandang mana ya. Jadi kalau misalkan motornya terlalu pendek ya, misalkan 11.0, ini pakai 11.04 mepet ya, terlalu pendek, dia baling-balingnya bakalan nyerempet, bakalan kena. Tapi kalau ditambahin tinggi, misalkan 11.08 ya, tambah 4 mili, ini mepet keluar, mepet rawan nyabet tanah ya atau rumput. Jadi ini harus presisi banget ya. 11.06 mungkin ya pasnya. Ini 11.04, ini terlalu mepet. Jadi saya ganjel, propellernya ini saya ganjel pakai ring yang rubber itu, biar nggak terlalu mepet ke body. Karena ini nggak pakai baut ya. Propeller BBF motor BBF Darwin FPV 1104 ini nggak ada bautnya. Kalau pakai baut juga nggak cukup, lebarnya terlalu lebar. Dan kenapa saya pakai untuk pusher ya, pusher, karena otomatis kalau pusher kan dia ngedorong ke atas nih. Jadi nggak lepas lah ya. Beda sama kondisi propeller. Di kondisi biasa arah putaran propeller ini menjauhi propeller. Jadi kalau terlalu kencang propellernya bisa lepas. Kalau ini terlalu kencang malah tambah rapat ya, tambah nempel. Nah, untuk kamera saya pakai yang bekas ini aja ya. Ini karena udah ngedrop tegangannya. Nanti kita copot ya kamera ini, kameranya kita copot ya. Kamera ini kita copot. Kemudian VTX saya pakai VTX ini. Pasti nih, ini juga bekas saya pakai sebelumnya dulu ya. Pasti nih, nanti kita pasang di sini ya. Kalau ini terlalu kecil, nanti kita tambahin expandernya biar bisa dibaut ya. Kita tambahin ya biar agak lebih gede lagi. Tapi kalau misalkan bisa ditaruh di sini, di bawah ini ya, pakai kabel tis taruh di bawah ya, alhamdulillah ya. Tapi kayaknya kalau pakai kabel tis dia bakal keserempet baling-baling.
jadi harus taruh di atas sini, harus di atas sini. Untuk antena kemungkinan sementara saya pakai antena kayak gini dulu ya, antena bawaan Mobula atau apa, banyak di sini bekas-bekas ya. Jadi kita pakai antena kayak gini dulu, taruh di sini. Oke. Untuk flight controller saya pakai flight controller Darwin BB-8 nih ya, sekalian kita unboxing. Saya beli di toko Heli ya. Saya beli ini karena udah ada receivernya ya, sudah termasuk receiver ILRS 2,4 GHz ya, dan sudah termasuk antena juga ya. Flight controller lain ada yang lebih murah di harga 600 ribuan, tapi belum ada ILRS-nya ya. Belum ada ILRS-nya, belum ada antenanya. Jadi kalau beli sama aja ya, segitu-gitu juga. Pakai flight controller Darwin FPV BBF 15 ampere AIO. AIO itu all in one. Seperti ini bentuknya. Nanti ini ya, port USB ini taruh di bawah sini ya. Bawah sini kan ada bolong nih. Mudah-mudahan sih pas matching dengan lubangnya. Mudah-mudahan. Ya, karena ini bukan ini sebenarnya, peruntukannya bukan buat di frame ini ya, tapi mudah-mudahan cocok. Oke, kita lanjut solder. Oke, sudah selesai solder ya. Jadi motor empat-empatnya saya solder, nggak pakai soket ya. Saya solder ke sini ya, ke sini ya, sini ya. Dan kabelnya nggak saya putus, dibiarin kita lipat aja, takutnya nanti suatu saat bosen pengen ganti frame, misalkan ini kan 2,5 in ya, pengen pindah ke 3 in ya, tinggal pindahin flight controller sama motornya aja ya, pindah frame ke 3 in. Untuk VTX ya saya pakai kayak gini nyoldernya. Dan untuk apa, untuk power kamera run cam ya, saya ambil dari VTX ya. Karena BEC 5 volt dari flight controller Darwin FPV ini hanya ada 2 ya, BEC 5 voltnya. Jadi kalau nyolder di FC agak riskan, terlalu dempet-dempetan, riskan ngesot. Masalah utama yang saya hadapi ya di ini, jadi saat setting beta flight ini ILRS-nya versi 2 ya, ILRS-nya versi 2.0, jadi nggak ada binding press-nya. Jadi sistem bindingnya masih pakai tombol ya, on off seperti itu beberapa kali, nanti dia binding ya, dan itu agak ribet ya. Jadi kita flash karena ini versinya SPI, jadi nggak bisa flashnya cuman ILRS saja, jadi flashnya hanya harus satu bundle ya dengan flight controllernya ya, jadi nggak bisa cuman ILRS-nya aja. Nah begitu saya flash ke beta flight 4.4 yang ada binding pressnya, gironya nggak kedetek guys, gironya nggak kedetek, semua sensornya tidak terdeteksi ya. Baik itu giro, akselerometer tuh nggak terdeteksi ya. Kemudian saya coba lagi ke 4.5, sama tidak terdeteksi. Waduh, saya udah keringet dingin itu ya, nggak terdeteksi, motor juga nggak bisa muter ya. Kebinding sih ya, binding pressnya muncul dan bisa binding dengan remote, tapi percuma kalau motor nggak bisa muter dan lain-lain nggak bisa muter karena FC-nya nggak detect ada giro ya. Jadi giro itu wajib ya. Jadi buat anda yang misalkan beli flight controller second no giro, wah itu sama aja bohong ya. Jadi giroskop ini wajib
walaupun di akro dipakainya sedikit ya, hanya 20%-an atau 10%, tapi itu wajib ada ya, wajib ada. Sehingga saat giroskop ini tidak terdeteksi, flight controllernya mati, nggak bisa jalan, nggak bisa muter motornya. Nah, saya browsing di internet, katanya harus definisikan ya. Misalkan use gyro garis bawah sesuai nama chipnya, ini pakai chipnya 208 sekian, saya lupa ya. Jadi tetap begitu kita update itu malah error ya. Error, dan pesan errornya double definition. Jadi kita sudah mendefinisikan apa yang sudah ada sebelumnya. Berarti kan sebenarnya di 4.5 itu gyro yang ini itu sudah terdefinisi. Jadi saat kita definisikan ulang, dia error. Akhirnya, karena ini kan Darwin APP ya, Darwin APP, sedangkan di target yang tertulis di toko online, toko Heli, saya beli di toko Heli, ini target flashnya pakainya beta FPV, bukan beta flight, beta FPV F411 SX 1280. Nah, saya cari-cari tuh yang Darwin FPV yang mirip-mirip, pakai 1280 ya, karena SPI-nya SPI 1280 ya. Jadi akhirnya saya ganti targetnya, bukan beta FPV lagi, tapi targetnya Darwin FPV kalau nggak salah ya, Darwin FPV Darwin F411 SX 1280 HD, ada HD-nya. Nekat saya ganti itu, akhirnya bisa, alhamdulillah ya, bisa. Semua sensor terdeteksi dan bisa jalan ya. Jadi targetnya ganti ke Darwin, tapi ya harus sama-sama F11 ya guys ya. Ya teman-teman, jangan ininya F411, kalian ganti yang F7 atau F405. Kemungkinan besar nggak akan jalan ya. Karena chipnya beda, pengalamannya juga beda. Jadi ini masih pakai 411 dan masih sama-sama 1280 ya. Dan terdeteksi, alhamdulillah, problem selesai ya. Kita tinggal baut-bautin ya, ini tinggal kita baut-bautin. Jadi masalah terbesarnya itu ya, buat teman-teman yang sama, punya masalah yang sama ya, saat upgrade ke 4.5 atau 4.4 gironya hilang, kemungkinan ya, ganti target aja ya, ganti target atau pakai definisi yang baru. Jadi ada dua alternatif tuh, pakai salah satunya dulu. Yang aman sih tambah definisi ya, tambah giro garis bawah sekian. Nah, mungkin saya tunjukin di layar ya, saya tunjukin di layar ini caranya use sekian ya. Nanti download firmware from online, cek progresnya, ada error nggak. Kalau ada error, lihat lognya, errornya kenapa ya. Kalau double definition tadi sebenarnya itu udah ada ya. Coba ganti target, tapi targetnya yang aman ya. Oke, kita langsung baut dan cek terbang, kita tes terbang ya, pakai 2S sama 3S. Yuk. Oke, sudah kita baut ya, bawahnya, bagian bawah sudah kita baut, kita rapikan ya. Bolongan USB-nya kalau pakai FC Darwin FPV ini terlalu dalam ya, saya udah coba colokin, agak susah ke sini. Jadi kalau mau setting beta flight ini harus dibongkar karena flight controllernya terlalu dalam, jadi soket USB Type-C nya nggak bisa masuk. Type-C apa micro USB, lupa saya. Oke, untuk VTX saya taruh di sini, digeletakin gitu aja ya, mudah-mudahan nggak keserempet sih. Letaknya di bawah sini. Kemudian antenanya masih apa adanya, pakai antena kecil yang penting bisa mabur dulu lah ya. ILRS di sini saya ikat pakai kabel tis ya. Dan antenanya seperti itu, kelihatan nggak ya? Terfokus, nggak bisa lebih dekat ya. Nah seperti ini antenanya, ini antena VTX kecil. Dan nanti kalau ada dana lagi kita beli lagi antena, paling 100 ribuan,
Cuma 100.000 juga kalau nggak punya duit ya nggak bisa beli ya. Ini juga semua partnya part-part bekas drone yang lama ya, cuman frame aja yang baru sama flight controller ya. Yang lainnya part-part bekas drone dulu yang udah pada rusak. Oke. Semoga bisa dapat footage indoor yang bagus ya. Ini kalau pas terbang yang ini kan nggak bisa dimonitor ya. Sudut kemiringan ini dan ini diusahakan kemiringannya sama ya. Jadi apa yang terlihat di sini dan di sini nggak jauh beda ya. Kalau kemiringannya beda, dikhawatirkan apa yang kita lihat dan apa yang ditangkap sama kamera runcam ini beda ya. Jadi diusahakan kemiringannya nggak beda jauh lah ya. Jangan terlalu ngadep ke depan juga ya, agak miring ke atas sedikit. Kenapa? Karena saat drone maju ini kan miring posisinya seperti ini ya. Speed kecil segini lah. Kalau ngebut gini ya. Nah kalau misalkan drone-nya kameranya lurus ke depan, artinya begitu maju yang dilihat tanah ya, yang dilihat lantai bukan objek ya. Jadi agak sedikit miring ke atas, dibikin agak sedikit miring ke atas biar kalau pas maju yang dilihat depan. Jadi seperti ini ya, kurang lebih. Jadi begitu maju lihatnya ke depan. Kalau mau lihat bawah ya agak ngebut atau ke bawahin sambil turun ya. Oke, kita langsung tes terbang. Hari ini kita coba tes terbang ya drone Beta FPV 95X rakitan. Pakai baterai 3S dan 2S ya. Kita pakai yang 2S dulu. Jangan jauh-jauh dulu ya karena antenanya masih antena seadanya, jadi kita terbang dekat ke sini aja. Kita record ya, record di 120 meter pada detik. Propellernya kena lantai. Propellernya agak parah ya. Masih 275. Suaranya juga lumayan.
ganti 3S. Katanya angkel motor ya. Nanti coba kita ganti pakai 5 blade ini, 4 blade motor agak aneh. Tapi yang belakang doang, jadi CG-nya nggak bagus. Padahal di belakang nggak ada. Sekarang coba yang 3S. Pakai rangkaian tangan. Seadanya kecil jadi kurang bagus. Oke, jadi tes ya, tes terbang ya. Oke, jika buat anda yang pengen rakit ya, mau rakit drone entah itu Cinewolf atau drone lain ya, atau drone yang 5in 3in, bisa kontak saya, nanti saya bantu ya. Biaya totalnya drone saja 2 jutaan, 2 juta sampai 4 juta.
drone aja, tergantung komponen yang kita pilih. Kalau mau pakai remote-nya antara 1 juta sampai 3 juta, 1 sampai 3 juta ya. Untuk goggles yang analog paling murah 600.000 dan yang bagus 3 juta sekian, 3,5 juta. Jadi terserah Anda mau drone-nya saja kah atau satu paket kisaran 5,5 juta. Bisa sekian. Kalau ada kritik, saran, silahkan terus di kolom komentar ya. Dan buat Anda yang pengen yang murah-murah yang 500-600 ribuan juga ada, tapi drone aja ya, ya sama ini. Itu pakai Raja Wali Pup ya. Cara rakitnya ada di video. Bisa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.